atas wacana duet Ganjar Anies ini, Mas Adi, Anda menangkap apa plus dan minus yang akan ditangkap atau yang didapatkan oleh kedua belah pihak? Ya, secara prinsip ini mutual interesting dan mutual understanding ya. Kalau kita membaca rata-rata secara umum, sebelum ada huru-hara soal pencapresan di 2024, Nasdem itu kan juga sudah menominasikan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang sangat ingin diduetkan dengan Anies Baswedan. Jadi ini sebenarnya ingin membangkitkan romantisme lama, di mana Nasdem sebenarnya proposal politiknya adalah antara Ganjar dan Anies. Tinggal Nasdem bagaimana menseriusi ini semua. Saya berharap seminggu 2 minggu ke depan ini ada pertemuan elit-elit PDIP dan Nasdem untuk menseriusi bahwa ini bukan hanya sebatas wacana, tapi menjadi satu hal yang cukup konkret ya. Nah, yang kedua, saya ingin tegaskan juga di luar hal-hal yang sifatnya rekonsiliatif gitu ya. Ini tentu sebagai bagian dari keinginan insentif elektoral. Karena kalau dibaca di angka-angka survei, kalau terjadi head to head antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, maka suara Anies lah yang kemudian menentukan. Tentu PDIP itu ingin gerak cepat. Ya, bagaimana cara merebut Anies suaranya? Ya, salah satu cara adalah menduetkan keduanya sebagai awal. Oleh karena ini menjadi wacana yang saya kira cukup luar biasa dan cukup menarik. Tapi jangan-jangan memang apa yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah ini sebagai pesan politik juga ke istana yang kelihatan mestinya lebih condong ke Prabowo Subianto dan ingin memasangkan dengan Gibran. Oleh karena itu, dansa-dansi politik yang disampaikan oleh Mbak Megawati Soekarno Putri ingin menegaskan juga, bukan tidak mungkin, PDIP dulu yang kelihatan agak berjarak dengan Nasdem, mulai kelihatan berjarak dengan Anies Baswedan, di 2024 itu bisa bersandingan. Padahal semua orang juga tahu, Anies ini seakan-akan haram hukumnya bagi istana untuk bisa maju di 2024. Jadi sekalian ini terjadi perang total, jadi sekalian ini terjadi perang saudara di internal partai, ya sekalian jaga bahwa pihak ataupun figur yang selama ini dianggap ditolak oleh istana, oleh Pak Lurah, kira-kira begitu, digandeng sama PDIP untuk memanaskan tensi suhu politik di 2024. Saya Ditambah kira, posisi dari PKS juga sudah tegas akan tetap oposisi begitu, Mas Adi? oh iya, kalau bagi saya sih soal PKS ikut atau enggak dalam koalisi ini hal lain. Tapi yang jelas PDIP itu sudah bisa memajukan sendiri, apalagi misalnya ditambah dengan Nasdem. Dalam Pilpres itu bukan kuat-kuatan seperti apa yang disampaikan oleh siapa tadi Pak Ujang, seberapa banyak didukung oleh partai, bukan. Pilpres itu kan seberapa kuat pasangan capres dan cawapres diusung. Jokowi di periode pertama 2014 lebih sedikit dukungan partainya, tapi memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ini adalah wacana elit sebenarnya. Ada sasaran-sasaran politik yang tentunya ingin dicapai oleh PDIP. Mungkin pesannya kepada istana. Jadi kalau istana ini, Jokowi dalam hal ini misalnya lebih condong kepada Prabowo dan Oke, terlihat misalnya ingin memajukan dengan Gibran, bukan baik. tidak mungkin PDIP pun akan bergandengan dengan sosok yang selama ini selalu disimbolkan sebagai sosok yang Oke. haram bisa maju di 2024. Inilah Hmm. dansa dan politik yang kita tafsirkan dari jauh. Kalau kata Mas Adi, ini pesan untuk istana bahwa duet ini bisa saja memungkinkan begitu. Mas Bimo, Anda menangkapnya bagaimana kemudian? Ya kalau dansa-dansinya aktor politik kan butuh partner ya. Paling enak memang dansa-dansanya pengamat seperti Mas Adi Bre ini bisa dansa sendiri dia kan. Hmm. Dengan muter-muter sendiri aja. Hmm. Karena nggak mungkin seperti Mas Adi ini berdansa sampai nabrak tembok. Nah kalau dansa-dansinya politisi sama partai politik ini, kalau terlalu muter-muter nggak karuan bisa nabrak tembok atau jatuh di lantai. Nah ini itu masalahnya. Nah, saya melihat bahwa saya tidak mengatakan tidak mungkin sampai hari ini perintah Ketua Umum PDI Perjuangan adalah mengenalkan Pak Ganjar Pranowo kepada seluruh konstituen atau rakyat lewat berbagai stakeholder semaksimal mungkin karena kita masih punya 15% warga negara Republik Indonesia itu yang belum kenal Pak Ganjar Pranowo. Padahal survei selalu di head to head-kan dengan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia itu sudah saling kenal calon presiden baik itu Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Sampai hari ini tugas kita adalah itu tidak melihat Ibu Ketua Umum maupun elit partai PDI Perjuangan berdansa-dansi untuk ketemu dengan pengusung Pak Anies Baswedan tanpa menghormati tentunya itu adalah hak otonom dari masing-masing partai politik. Tapi Jadi itu yang kemungkinan bisa untuk sampaikan. membuka komunikasi dengan Apakah Partai mungkin atau Nasdem tidak gimana tuh, bahwa Mas Bimo? ada sampai hari ini belum ada keputusan mengenai komunikasi karena itu masih
dalam wujud wacana hasil survei, tapi bahwa ada wacana rakyat antara Pak Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan, sekali lagi itu sah-sah saja. Kemudian dianalisis dengan terlalu cerdas oleh Mas Adi yang berdansa sendirian tadi, itu juga sah-sah saja. Yang penting bagaimana suasana kesejukan dalam kontestasi Pilpres ini tidak memunculkan berbagai penajaman-penajaman yang saling bermusuhan. Saya kira itu. Oke. Kalau posisi Nasdem nih Mas Taufik, untuk komunikasi politik dengan PDI Perjuangan bagaimana peluangnya kemudian, apalagi kan posisinya sekarang PDI Perjuangan sudah tegas mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden begitu. Ya, sebenarnya posisi Partai Nasdem juga sama persis seperti yang oleh disampaikan Mas Arobimo tadi. Ya, kita sama-sama berada di jalur kita masing-masing, sama-sama sedang serius untuk mempersiapkan calon presiden kita masing-masing. Nasdem dengan Mas Anies, PDI Perjuangan dengan Mas Ganjar. Tetapi ada lima kata kunci yang sebenarnya menarik ya untuk kita diskusikan ke depannya. Yang pertama, tadi sudah disampaikan sebagai wacana ini sah-sah saja. Yang kedua, sebagai bahan bagi pengamat ini tentu sangat menarik. Yang ketiga, baik PDI Perjuangan maupun Nasdem sedang berada di jalurnya masing-masing, mendorong capresnya masing-masing, ya. Yang keempat, ya, kita sama-sama juga sudah punya koalisi, tentu butuh pendalaman di antara koalisi terkait dengan wacana ini. Dan yang kelima, ya, namanya politik itu pasti dinamis, ya, kita tidak mungkin menutup setiap pintu-pintu yang ada, ya kita lihat saja bagaimana perjalanan ke depan, dan tentunya ya ini belum dibicarakan di Nasdem memang, dan kita nanti akan serahkan pada Ketua Umum Partai Nasdem ya untuk menentukan arahnya seperti apa. Tapi bukankah ini menguntungkan buat posisi Nasdem dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan juga? Melihat elektabilitas sekarang, kita melihat dari survei elektabilitas di Litbang Kompas saja begitu yang terakhir kali. Posisi pertamanya Ganjar, kedua Prabowo, ketiganya Anies. Bukankah ini akan saling menguntungkan satu sama lain begitu? Begini, kalau hasil survei kan dia juga akan dinamis ya. Kita cukup meyakini bahwa ketika nanti kita akan terus bergerak, kemudian nanti pendaftaran sudah dilakukan, tentu hasil survei ini bisa saja berubah ya, melihat hasil kerja-kerja yang kita lakukan. Jadi tidak melulu bahwa seolah gambaran survei sekarang itu adalah hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kita tetap karena sudah bersama-sama, sudah ada koalisi ya, dan sudah ada calon presiden Mas Anies, sudah ada para pendukungnya, tentu kita harus berbicara bersama-sama untuk mendalami wacana ini sebagai satu diskusi bersama. Ya, tidak bisa kemudian kita sendirian saja mau membawa ini ke arah yang diinginkan oleh Nasdem misalnya. Tentu kita tetap harus melakukannya secara bersama-sama, dan tentunya yang paling penting juga melibatkan Mas Anies ya untuk berbicara mengenai wacana ini. Tapi sekali lagi, sampai saat ini, sejauh ini kita masih tetap di jalur kita masing-masing, termasuk Nasdem masih tetap untuk mempersiapkan Mas Anies sebagai calon presiden. Oke, dengan fakta kemudian untuk posisi Prabowo Subianto, koalisinya juga terbilang sudah bertambah lagi nih Mas Adi. Tantangannya apa kemudian harus dihadapi, ditambah dengan kita merujuk dari wacana duet dari Ganjar Anies ini? Ya, secara prinsip Pilpres itu yang dipilih adalah pasangan capres dan cawapres, bukan seberapa banyak dukungan partai politik. Sudah banyak bukti-buktinya, baik di Pilpres ataupun Pilkada, yang bisa menjelaskan bahwa figurlah yang kemudian dipilih oleh pemilih ketika di TPS, bukan partai ya Mas Tiffal. Yang kedua, secara prinsip tentu semua poros politik ini sedang menghitung betul soal kemungkinan bagaimana memenangkan pertarungan politik ya. Kenapa muncul wacana soal duet antara Ganjar dan Anies? Karena kan yang disimulasikan itu bersaing ketat adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena kalau Ganjar dengan Anies, Ganjarlah pemenangnya. Kalau Prabowo dengan Anies, Ganjar, kemudian Prabowo lah pemenangnya. Tapi kalau disimulasikan antara Ganjar dan Prabowo, ini kan selisih di antara keduanya cukup ketat. Pak Adi, saya kira perlu ditambahkan bahwa perbedaan antara kita adalah meneruskan program Jokowi yang lebih maju, bagaimana dengan isu perubahan yang diusung oleh Mas Anies. Ini sesuatu aspek politis yang sampai hari ini sulit untuk dipertemukan secara politis. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan. Gimana tuh Mas? Ya memang, kalau itu memang ya, kalau soal ideologi ataupun pertimbangan yang disampaikan tadi, soal isu-isu perubahan, bagi saya kan pemilih kita tidak terlampau ideologis.
mereka ini kan tidak terlampau secara detail memahami apa isu partai, isu yang juga disampaikan oleh capres-capres bertanding. Lebih pada pemilih kita itu melihat sejauh mana jagoan ataupun capres yang diusung, cawapres yang diusung itu sesuai dengan selera politik. Oke. Jadi kalau kita melihat simulasinya, misalnya kalau Anies dipasangkan dengan Ganjar, Ganjar dengan Anies, tidak mungkin misalnya ini akan terjadi penolakan yang cukup luar biasa. Buktinya misalnya dari beberapa survei yang kita lakukan ketika Ganjar dipasangkan dengan Anies, tingkat elektabilitasnya naik secara signifikan, Baik. Mas. Itu artinya apa? Pemilih kita ini kan memorinya pendek, bahwa perseteruan antara elit, perseteruan antar capres pada level Baik. pemilih itu selesai kalau keduanya berkongsi. Oke. Termasuk dulu pendukung Prabowo Subianto sangat menolak di mana bergabung dengan Pak Jokowi, tapi Oke. belakangan Baik. 100% menerima Baik. Jokowi sebagai presiden yang mereka junjung Oke. tinggi itu. Baik, terima kasih banyak untuk perspektifnya semuanya, Mas Adi, Mas Bimo, dan Mas Taufik sudah bergabung di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Oh, Mas sorry. Dodi, terima kasih.